disebutkan bahwa untuk ini saham ya, kalau saham dividen per saham, kalau itu bunga per obligasi, dan total yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu dengan rumus return saham PT ya, dikurangi PT min 1 ditambah dengan DT. DT ini apa? Dividen. Nah, sehingga rumus ini dimasukkan di sini ya, PT ya PT min 1 dibagi dengan PT min 1 ditambah DT per PT min 1. Nah, sehingga kalau kita hitung dengan memasukkan rumus ini ya, maka ya, akan diperoleh tahun 2013, 2014 ya. 2013 ini ya, ini adalah 1755 dikurangi dengan 1750 ya, kemudian ditambah dengan 100 nih, ya, dibagi dengan 1750 sehingga memperoleh returnnya 6% ya. Ingat ini 0,06 ya, atau dengan 6%. Nah, kalau 6% sendiri, kalau 0,6%, jangan salah, kalau 0,6% itu artinya 0,06 kan gitu. Sedangkan tahun 2017 ya, 2017 itu 2014 ini 1750 dikurangi 1755 ditambah dengan 100 memperoleh 7,7% ya. Awas tulisan dengan ucapan jangan sampai keliru. Kalau ini di dalam persen 7,7%, tapi kalau dalam tulisan desimal 0,077. Nah, kemudian kita tadi kan mengenai return total. Nah, selanjutnya kita tadi bicara mengenai capital gain ya, capital gain. Nah, ya. Capital gain. Nah, apa itu capital gain? Nah, contoh nih untuk hitungan capital gain. Capital gain, kalau gain itu harga saham sekarang lebih besar daripada tahun lalu, dia akan lebih untung. Nah, kalau capital loss, harga sekarang lebih kecil dari tahun lalu. Dan dividend yield return dari tahun dari tahun 2015 ya, 2012 ya, sampai dengan 2019 ya, 2012 sampai 19 ya, ini dari saham bisnis bagi berikut ya. Nah, gain ya tahun 2013 itu tadi rumusnya adalah PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1, jadi 0,029 gainnya. Tahun 2013 yield-nya 2013 itu 100 ya, tadi per 100 itu dividennya ya, ingat rumusnya, dividennya 100 ya, berarti yield-nya 5,71 ya, 5,71%. Ini yield-nya. Kemudian return-nya tadi berapa return-nya? Nah, return-nya ini ditambah ini adalah 60, sama return ya. Nah, ini tadi biasa kalau masukkan
yang rumus tadi tahun pertama tahun saat ini kurang tahun kemarin ya, ditambah dengan dividen itu sama juga 0,60. Coba kita lihat di atas tadi, nah, kan, nah ini sama kan gitu ya, returnnya di sini harus sama, sini 60 harus sama, terus sini juga 77, nah, kan sama. Jadi di tes rumusnya capital gain atau capital loss yield return, nah, itu nah demikianlah ini apa namanya perhitungannya ya, akan diketahui apa capital gain atau loss ya. Ingat, gain itu laba, loss itu tahun sekarang lebih kecil dari tahun kemarin, itu namanya loss. Kalau gain tahun sekarang lebih besar dari tahun lalu, dan seterusnya gunakan rumus ini. Jadi ini adalah dari perhitungan rumus-rumus yang ada ini ya. Jadi mama masukkan kan rumusnya, berarti akan ketemu. Nah, ini sehingga ini sama nggak dengan 212? Harus sama. Kalau nggak sama berarti salah kan gitu. Nah, sama. Nah, ini kan sama 212 nih kan, nah, harus sama. Nah kemudian relatif return ya. Tadi kan ada apa return, ada relative return, nanti ada cumulative return. Nah, sekarang relative return ini dengan menggunakan rumus ya. Nah yang penting sekarang anak-anak ya perhatikan rumus-rumusnya ya, kemudian masukkan angka-angkanya. Nah ini kan return ya tahun 2013 nih kan, berarti tahun 2013 ini 60 ya, tadi berapa, 60 returnnya ditambah dengan 1 ya, 1 itu rumusnya kan, jadi return tambah 1 itu namanya return kumulatifnya. Jadi ini ya, ini dikurang ini dibagi ini ditambah 1 ya, ini kan, ini rumusnya. Rumusnya nih kan, return relatif ini adalah ya, di sini kan ada rumusnya 4 5 ya, ini adalah kolom 4 ditambah 1, kolom 4 ditambah 1, kolom 4 itu sendiri adalah tadi ini dikurang ini dibagi ini, temu sini ya. Nah kemudian ini kan 75 ditambah dengan 100 dibagi dengan ya, ini dan seterusnya kan, dan seterusnya. Kalau di ini ya tambah 1 ya, tambah 1 terus, nah, jadi akan sama. Oke lanjut. Nah, kumulatif ya, return kumulatif. Return kumulatif ya, return total mengukuran perubahan kemakmuran, yaitu perubahan harga dari saham, dari perubahan pendapatan, dari dividen yang diterima, tapi tidak mengukur total kemakmuran yang dimiliki. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran, kemudian kumulatif ya, indeks dapat digunakan dengan menggunakan indeks kemakmuran kumulatif yang mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal sampai dengan yang berikutnya. Jadi kalau awal itu KKO kumulatif awal ya. Nah ini rumusnya IKK sama dengan kumulatif awal dikali 1 ditambah return tahun berjalan dikalikan dengan 1 tambah tahun berikutnya dan seterusnya ya. Nah ini contohnya.